Tes. 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 Baik nggih, Bapak Ibu, niki kula langsung mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Pemateri Asosiat Profesor Dr. Dian Berkah, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Godok, pimpinan ranting Aisyah Godok, pimpinan ranting Nasyatul Aisyah Godok, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Godok, pimpinan ranting Tapak Suci Godok, Dismak, pimpinan ranting Pemuda Godok, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Godok, dan seluruh serta kajian sore Ramadan 1447 Hijriah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan rahmat, hidayah serta nikmat sehatnya sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melakukan kajian sore Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ibrahim Yusuf selaku pembawa acara pada sore hari ini akan memandu jalannya acara mulai pembukaan hingga acara selesai. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah. Selanjutnya, penyerahan cindera mata oleh Ketua Panitia kepada pemangku Musola Nurul Iman. Yang bersangkutan kami persilahkan. Untuk selanjutnya penyerahan cindera mata oleh Ketua Panitia kepada Ustadz Pemateri, pada Ustadz Dian Berkah, kami persilahkan. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu, maghrib pada dini hari 8 Maret 2026 bertepatan di jam 5.50 waktu Indonesia Barat. Misal nanti materi belum selesai pada berbuka, maka akan diadakan sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit.
Selanjutnya, tema pada kajian sore hari ini Ramadan 1447 Hijriah pekan ketiga, yaitu dengan tema menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, spirit ekonomi syariah Nabi Muhammad SAW. Sebelum menginjak acara inti, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae pemateri kita pada sore hari ini. Nama Ustadz Asosiat Profesor Dr. Dian Berkah, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Jabatan beliau Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau juga dosen S1 sampai S3 Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekaligus founder Waris Center. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai kajian pada sore hari ini. Kepada Ustadz dan Berkah, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Saya mungkin berdiri aja ya Pak ya. Ya Bu. Karena kalau duduk ketutupan ini. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua saya dan ibu saya yang hadir, mungkin ada mas-mas saya dan adik-adik saya juga yang hadir di pengajian kita. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi bagian kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kita belajar, sehingga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat menjadi bagian ilmu yang nanti tidak akan putus ketika kita juga sudah meninggal. Ya, karena dalam hadis Nabi, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ada hadis kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam. Dalam hadis ini kalau kita artikan, ketika keturunan Adam itu meninggal, jadi kita semua ini bagian dari keturunan Nabi Adam. Ya. Kata Rasulullah, in qata'a amaluhu, maka putuslah amal mereka. Illa, kecuali min salasin, jadi 3 perkara, yang salah satunya adalah aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ini harus menjadi semangat bagi kita semua. Saya bersyukur dan saya berharap mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu tidak hanya berhenti kuliahnya di S1, mudah-mudahan nanti bisa di S2, syukur-syukur juga bisa nanti kuliah di S3 ya. Karena kami di kampus banyak program-program beasiswa khususnya bagi kader-kader Muhammadiyah. Ini seperti Mas Alfain, ini kan mahasiswa saya S2. Dulu seringkali saya motivasi beliau, ayo kuliah gitu. Alhamdulillah Allah gerakan hatinya sehingga bisa kuliah untuk melanjut. Mudah-mudahan
keturunan dari Bapak Ibu juga yang lain, ya, sehingga desa kita akan muncul banyak generasi-generasi ulama-ulama yang mereka berilmu, juga punya kemampuan berilmu yang bagus, ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini lebih enak nih Pak. Ini kalau duduk pun enak ini. Ya, saya tadi dari pagi ibu-ibu sudah duduk mulai dari lepas subuh. Saya diskusi dengan para pengawas syariah secara nasional untuk membahas satu prinsip syariah. Bagaimana pedoman kita kalau kita membayar zakat, zakat mal, zakat fitrah, itu ketentuan syariahnya bagaimana? Sampai masuk jam 8, kemudian saya lanjut untuk mengisi kajian ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah. Jadi duduk terus. Alhamdulillah Allah sempatkan istirahat sedikit di rumah. Kemudian jam 2 berangkat ketemu Bapak Ibu semua. Kita doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan silaturahim kita Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya merasakan ketika kita memiliki ilmu, banyak amal soleh yang kita betul-betul dapat. Saya ketemu di Godok, di Ranting, Bapak Ibu semua, kita ketemu untuk saling berbagi, ya, saling memotivasi, menyemangati, saling kita memberikan pengalaman-pengalaman hidup, ya, kepada kita semua di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi satu kebiasaan, tidak hanya ketemu 1 tahun sekali. Saya pernah dulu 3 tahun yang lalu, Mas Alfain, ya. Mudah-mudahan banyak motivasi bagi adik-adik, anak-anak muda, ya. Oke, berikutnya saya ingin sampaikan dari materi tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait tentang ekonomi, tidak terlepas dalam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap ekonomi itu hanya bisnis, sehingga seringkali kita lupa ekonomi yang melekat dalam diri kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah memberikan motivasi buat kita semua, termasuk arahan. Ketika kita berbicara persoalan makan dan persoalan minum, itu bukan hanya sebatas kita makan dan minum, tapi itu juga berhubungan dengan bagaimana kita mengeluarkan uang yang kita miliki, kemudian kita belanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jadi kalau bahasa ekonominya, bagaimana kita berbicara tentang kebutuhan konsumsi. Itu persoalan sederhana Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita dekati dengan ilmu yang sekarang sedang berkembang, ketika kita makan dan minum, kita ada ilmu bagaimana terkait tentang kehalalan dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya, kalau boleh saya beri contoh, Bapak Ibu mungkin mengolah kambing di rumah, tapi ketika penyembelihan kambing itu tidak betul-betul diperhatikan sebagai penyembelih dari kambing itu bisa mengurangi tingkat kehalalan kita. Makanya nanti kalau ada di MUI Jawa Timur, karena saya juga di Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur, kalau nanti ada pelatihan juru penyembelih halal, saya minta nanti dari Lamongan ada yang hadir, ya. Terutama di Desa Godok, nanti ada orang yang tersertifikasi. Kalau besok penyembelihan kurban, betul-betul kita punya juru penyembelih halal yang sudah tersertifikasi. Nah, ini contoh. Nanti saya akan minta Mas Alfain,
Biasanya tempatnya di Surabaya sana, ya kita korbankan nanti sama-sama rombongan naik mobil bareng-bareng. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian ya karena itu persoalan yang harus kita perhatikan. Contoh, saya pernah ketemu dengan orang penjual ayam di daerah saya di Gresik. Karena saya dekat sekali dengan beliau, kemudian saya tanya, "Pak, kok badannya kurus ya? Kenapa ya?" "Aduh, kami capek, Ustadz. Bahkan banyak di teman-teman kami itu yang namanya menyembelih ayam karena saking banyaknya, itu mereka mengkonsumsi barang-barang terlarang loh, Bapak Ibu sekalian." Bagaimana hukumnya mereka yang menyembelih halal kemudian di dalam keadaan mabuk? Kan jadi haram itu. Walaupun dalam Al-Quran ketika kita makan makanan yang disembelih kemudian tidak disembelih dengan menyebut asma Allah, ketika makan kita bisa mengucapkan bismillah. Tapi secara kehidupan kita di masyarakat, kita juga harus pastikan ketika kita membeli ayam potong, kita membeli kambing, harus pastikan tempat mana yang dia betul-betul ketika menyembelih itu memikirkan prinsip-prinsip penyembelihan. Ini baru pertama. Ini persoalan makan dan minum, Ibu sekalian. Yang kedua, ketika kita mengolah makanan yang Bapak Ibu beli di pasar yang dikatakan sudah halal, apakah betul-betul kita perhatikan bahan-bahan yang kita olah itu tidak kecampur dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Nah, karena itu ketika saya mengawasi satu bidang tentang gizi, saya akan pastikan semua yang kita makan mereka sudah ada label halal yang menjadi satu standar yang itu harus kita perhatikan. Nah, ini Ibu. Jadi persoalan makan dan minum kalau kita perhatikan ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah. Ya, karena ini juga bagian dari kebersyukuran yang dalam Al-Quran Allah sampaikan. Dengan itu in kuntum iyyahu ta'budun. Apakah kamu benar-benar menjadikan itu bagian dari ibadah gitu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, saya berharap kalau nanti di ranting godok bisa pastikan bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang thayyibah. Dari persoalan makan dan minum saja itu betul-betul dipastikan semuanya adalah halal. Nah ini ya, belum lagi nanti ada barang-barang yang memang secara mutlak diharamkan oleh Allah. Saya berdoa semoga tidak masuk di sini, Ibu ya, karena ini bagian dari tanggung jawab kita selaku sesepuh, termasuk juga orang tua, agar generasi-generasi kita juga terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Nah Bapak Ibu, izinkan saya mengkaitkan satu kitab. Nanti kalau kitab ini dibutuhkan bisa saya kirim ke Mas Alpain dan bisa di-share kepada para ustadz-ustadz yang hadir. Judulnya kitab ini Kaifa Tuhaqqiqu Ghina Nafsi Wasa'atar Rizki. Kalau kita artikan judul kitab ini, bagaimana kita meraih kekayaan batin dan keluasan rizki yang sesungguhnya ini yang kita butuhkan sekarang. Saya alhamdulillah ketemu orang tua saya yang saya yakin batinnya cukup kaya. Ya mudah-mudahan secara rezeki juga luas, karena saya lihat alhamdulillah pemerataan ekonomi yang ada di masyarakat kita mudah-mudahan bisa adil secara merata. Saya yakin ini karena bagaimana pengamalan-pengamalan agama yang Bapak Ibu tampilkan di sini, sehingga sama-sama kita menjadi orang-orang yang tetap tumbuh ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab ini siapapun yang ingin kaya batinnya,
dan dia ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang tidak pernah diukur rezekinya, karena bisa datang terus-menerus. Kalau ada masalah pun bisnisnya tetap jalan. Itu tidak lain ada 11 sebab yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Sebab yang pertama itu ditempatkan, salah satunya adalah taqwallah. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Ini PR. Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Di bulan Ramadan kita sama-sama berpuasa Ramadan, sama-sama kita qiyamul Ramadan, kita salat tarawih, kita jaga yang kita lakukan itu semua perintah Allah, dan kita juga melakukan amal-amal soleh yang lain di bulan Ramadan ini, dan tidak ada sedikit pun yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Itu bagian dari bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Saya melihat di sebelah kampung sana, bahkan di kota, Bapak Ibu, saya menemukan banyak masyarakat, apalagi di pasar, mereka seperti orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Dia makan di siang hari, dia bersenda gurau, bahkan tidak sedikit dia berbuat maksiat. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, tidak semua manusia itu betul-betul mendapat hidayah dari Allah sehingga dia ditempatkan pada jalan yang benar. Karena itu, dimanapun kita tinggal, dan apapun keadaan kita saat ini, kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita tidak sungguh-sungguh menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena dalam keadaan tertentu, Bapak Ibu, mohon izin saya secara pribadi sebagai anak muda, terkadang saya menyampaikan apa yang kita cari dalam kehidupan ini. Apa yang ingin kita perebutkan? Jabatan apa yang kita banggakan? Ilmu apa yang kita sombongkan? Kekayaan apa yang ingin kita besar-besarkan, Bapak Ibu? Karena semuanya yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tolong jaga ketawaduan diri kita sebagai umat Islam menjadi keteladanan kita dalam hidup di masyarakat. Karena itu Bapak Ibu, ketika kami bergaul di MUI Jawa Timur, kumpul para organisasi masyarakat, tidak hanya di Muhammadiyah, tentu ada Nahdlatul Ulama, ya, tentu ada organisasi yang lain, Al-Irsyad. Kita penuh dengan nuansa persaudaraan, ilmu, dan saya juga berharap kita di Godok ini akan memberi contoh keteladanan itu, bagaimana kita menciptakan desa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran di surah Saba itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi satu negara, satu tempat, satu desa yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita sambung silaturahim ya di dalam kekeluargaan kita. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mengkaitkan di mana buktinya Ustadz kalau kita bertakwa kepada Allah kemudian Allah akan tenangkan batin kita. Masya Allah hadirin, Bapak-bapak dan Ibu saya, di dalam surah At-Tolak ayat 2, 3, dan 4 itu menjadi jawaban berdasarkan petunjuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata fiil, kata kerja yang digunakan dalam ayat ini itu fiilnya mudhari'. Itu artinya pastikan Bapak Ibu,
mas-mas saya, adik-adik saya, kita selalu dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Ketika posisi itu betul-betul kita lakukan, apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan selalu menjadikan jalan keluar dari urusan mereka. Bahkan Allah tambah di ayat 3 dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan selalu dia diberikan rizki dari arah yang tidak disangka oleh dia. Saya rasakan Bapak Ibu sebagai anak muda, dimanapun kita mendapat rizki tentu tidak terlepas dari kerja kita. Jangan sampai kita juga salah memahami, duduk-duduk hanya sekedar kita sujud jumpalitan saja, tiba-tiba muncul satu karung ada orang ngasih uang gitu ya Bu ya. Jadi mohon jangan juga kita salah memahami itu. Itu artinya Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan hati, itu semua yang menjadikan sebab kita berilmu, kita punya kemampuan, kita punya kemudian usaha. Disitulah Allah berikan rizki-rizki dari arah-arah yang tidak kita sangka. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya hanya sebagai seorang penjual nasi goreng, Ustadz. Boleh saya beri contoh di daerah saya di Gresik, Bapak Ibu, ketika saya tanya, Mas, pendapatannya berapa? Saya setiap hari Ustadz itu dapat kalau habis itu kurang lebih 7 juta. Ketika saya kalikan 30 hari, hanya sekedar tukang nasi goreng, pendapatan dia 21 juta. Ada seorang penjual pentol daerah Gresik, jadi kalau Bapak Ibu ke GKB, dia bisa menggaji karyawannya satu hari 300.000 dan itu bersih. Kalau kita hitung satu karyawan dikali 30 hari, berarti gaji karyawannya hanya nungguin pentol itu 9 juta rupiah. Berarti berapa pendapatan dia? Setelah saya tanya, kenapa kok bisa besar gitu? Iya Ustadz, kami diajari dari pondok pesantren, kalau sekiranya sisa es itu tidak habis, ya kami buang. Kami tidak ingin merepotkan dan mencelakakan mereka yang beli. Hanya dia memastikan apa yang dia jual itu betul-betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang beli. Jadi kalau Bapak nanti ke GKB itu ada pentol namanya warna-warni, yaitu dia hampir tidak pernah sepi. Masya Allah. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul kita mengamalkan ketakwaan itu di dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan berikan kekayaan batin dalam diri kita dan Allah akan luaskan rezeki. Ustadz, emangnya semua orang batinnya itu kaya? Nggak bisa, Ibu. Bahkan banyak orang-orang yang kaya, dia batinnya dia tidak kaya. Tapi kita orang-orang yang diberi kecukupan, kesederhanaan, Allah kayakan batin kita. Karena itu Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita orang yang hidup dalam kesederhanaan, kemudian kita juga tidak mendapatkan kekayaan batin itu. Maka kami pesan ya secara pribadi dan mengajak kepada orang tua saya dan adik-adik saya, mas-mas saya, mari jaga betul puasa kita. Tolong dijaga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Pastikan kita lakukan dengan senyum, jangan sampai berat. Mudah-mudahan saya melihat bapak-bapak ketika sholat taraweh nggak ada yang mengeluh. Syukur-syukur, selalu bersyukur, alhamdulillah. Walaupun imamnya bacaannya panjang sedikit, alhamdulillah gitu. Karena kalau bacanya kulhu terus, ya repot juga, ya.
Karena itu kadang saya jadi imam, kadang dipesan dulu, Ustadz, nanti bacaannya jangan panjang-panjang ya. Saya bilang, tenang aja Pak, imam jangan diatur, gitu Pak. Karena imam lebih tahu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya praktekkan. Habis saya baca Al-Fatihah, waladdallin. Saya baca surah Yasin, tapi ayat pertama tok. Nah, coba Bu. Yasin. Boleh nggak Bu? Nah itu. Makanya jangan ajarin imam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, imam juga akan sangat tahu siapa yang menjadi jamaah. Dan imam juga punya standar, jangan sampai ketika kita membaca ayat-ayat yang ringan, kemudian hanya baca ringan-ringan saja. Coba Bapak Ibu kalau kita lihat di musola-musola yang kadang di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad. Nanti rakaat berikutnya, Qul huwallahu ahad lagi. Masya Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita bisa banyak baca ayat-ayat Allah yang bisa menyentuh hati kita. Saya seringkali baca ayat-ayat untuk kita istighfar setelah Al-Fatihah. Misalnya, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Itu kalau kita artikan, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa kami ya Allah ketika menghadapmu di yaumul hisab. Bahkan kita baca untuk keluarga kita bisa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri, suami kami, anak-anak kami yang menjadi penyejuk hati kami. Coba, Ibu. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Rabbi habli minas salihin. Allah. Ya Ibu. Itu artinya Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita sholat, pastikan di saat kita membaca ayat-ayat setelah Al-Fatihah, ayat-ayat juga di dalamnya mengandung doa. Karena ketika kita sholat, saat itulah kita sedang bersilaturahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab yang judulnya Ad-Dalilus Sa'ilin, petunjuk bagi orang-orang yang bertanya. Jadi dulu waktu saya ikut program Ulama Tarji, penerima beasiswa S1 dulu dari UMM, jadi Bapak-bapak, jadi kiai saya Kiai Abdullah Hasim, itu kita mengkaji kitab, judulnya Kitab Dalilus Sa'ilin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertanya. Salah satunya mendefinisikan mahiyas shalah, apa itu salat? Jadi diartikan salat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Jadi hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, dengan Allah dan hamba. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan penguatan. Ketika Bapak Ibu tahiyat awal dan Bapak Ibu tahiyat akhir, itu ada salam yang kita baca, itu sama peristiwa ketika Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah salam seperti kita, Assalamualaikum. Kemudian Allah tidak menjawab, Rasulullah datang kepada malaikat Jibril. Coba gunakan salam yang lain. At-tahiyatu lillah, wassalatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang kita baca ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir.
Itu artinya Bapak Ibu, saat itu kita ketemu dengan Allah. Karena itu, jangan sekali-kali kita abai ketika salat. Saya berharap anak-anak kita sudah nggak lagi bermain-main dengan salat. Tidak ada alasan dia masih kecil. Apalagi saya pernah ketemu, saya taraweh di satu tempat di perumahan BUMN, Pak Ibu. Itu ketika saya taraweh, udah jamaahnya sedikit, yang datang gerombolan anak-anak muda seperti preman datang. Saat saya naik kultum taraweh, ternyata dia teriak-teriak. Apa yang saya pikirkan? Astagfirullahaladzim. Saya ketemu generasi umat, mereka yang hidup dengan kekayaan, dia sekolah di sekolah-sekolah yang favorit, ternyata dia nggak tersentuh hatinya sama sekali. Itu yang saya pikirkan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bapak Ibu, saat itulah saya berpeluang mendoakan anak itu. Dan ini terjadi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari betul-betul kita jaga, kita pastikan generasi kita agar betul-betul mereka menjadi orang yang batinnya kaya, rezekinya luas. Itu dibutuhkan oleh kita. Karena saya banyak menemukan dari persoalan waris yang selama ini saya tangani, saya banyak menemukan orang tua diusir oleh anak-anaknya karena persoalan harta waris. Saya berdoa digodok nggak ada ya Pak. J, Pak Ibu. Buatan enten ya Bu. Ya, dan itu benar-benar terjadi Pak. Ada seorang perempuan, dia punya anak 4, suaminya meninggal, rumahnya ada 4, rumahnya diambil sama anak-anaknya, ibunya diusir. Saya bilang, apa yang kita cari? Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan keistiqomahan agar kita semua menjadi orang-orang yang terus berada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita lihat secara ekonomi ini sekarang kita dipengaruhi oleh ekonomi negara lain. Kalau kita bicaranya sekarang geopolitik, ya geoekonomi politik global. Jadi secara politik ekonomi sekarang kita dipengaruhi oleh negara lain. Salah satunya adalah negara yang sekarang presidennya yang dikenal dengan Donald. Tahu Bu Donald Bu? Donald siapa Bu? Ibu sendiri yang ngomong ya Pak. Ya, coba Ibu sekalian. Kita sedang keadaan itu. Makanya kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka akan datang keadaan yang akan mempengaruhi kita. Jadi kalau pembicaraan kita terkait tentang Dajjal, yang nanti bahwa ada suatu ketika orang itu mempengaruhi kita sehingga jauh dari agama Allah, itu kan keadaan Dajjal, Ibu. Kalau kita tidak ikut, kita dibunuh. Kalau kita tidak ikut, kita dihinakan. Tapi mereka orang-orang yang saat ini dia mempersiapkan dirinya. Bahkan dia selalu baca ketika dia di akhir tahiyat akhir sebelum dia salam. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal doa ini karena Rasulullah selalu baca itu. Doanya bisa Bu ya, Pak. Allahumma inni. Ayo baca bareng-bareng Bu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Bersyukurlah dan tersenyumlah Bapak yang hafal. Dalam kitab Bukhari
hadis ini, bacaan ini ditempatkan pada dua bab yang berbeda. Satu, pada bab bacaan ketika dibaca ketika sholat pada tahiyat akhir sebelum kita salam. Yang kedua, ditempatkan bacaan ketika kita ingin terhindar dari azab kubur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi motivasi kita. Saya kalau di kampus, Pak Ibu, saya sampaikan, mahasiswa kami di Sura, di Muhammadiyah Surabaya, 70% itu yang kuliah dari kalangan-kalangan keluarga Nahdliyin. Pondok-pondok yang tidak hanya pondok Muhammadiyah. Mereka datang, kita benahi bacaan sholatnya. Ustadz, kami kan sudah diajarin kiai kami. Bacaannya seperti ini. Saya hanya izinkan saya ingin menyempurnakan kekurangan penyempurnaan sholat kita seperti sholat Nabi. Coba tunjuk tangan, apakah kita sudah betul-betul pernah membaca seperti yang Nabi selalu baca ketika sholat? Yaitu tadi salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarril fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Makanya Bapak Ibu, saya pesan-pesan, kalau Bapak Ibu masih punya anak untuk belajar, tolong nak kuasai bahasa Arab. Mungkin kalau saya boleh mengukur, harusnya kita itu masuk di fakultas-fakultas keagamaan. Karena bapak-bapak, ulama-ulama kita di masa awal, dia ahli ekonomi, dia ahli politik, dia ahli astronomi, dia ahli ilmu pengetahuan, dia ahli kedokteran. Mereka adalah ulama-ulama yang sangat paham agama. Bahkan ada satu contoh, Al-Khawarizmi yang penemu matematika. Dia bilang dengan ilmu matematika dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Ibu. Karena itu siapapun yang belajar, siapapun yang betul-betul dalam meniti belajar, jangan lupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ya, Ibu. Baca dengan menyebutkan asma Allah. Karena itu Bapak Ibu, insya Allah dengan izin Allah, siapapun yang betul-betul tidak melupakan Allah dalam kehidupannya, insya Allah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa semoga orang-orang tua saya di sini dan saya juga, keluarga kita semua bisa husnul khotimah. Ya Ibu, karena saya ketika mengawasi di rumah sakit, Pak Ibu, saya menemukan banyak orang yang nazaknya susah banget, Pak Ibu. Terus terang aja. Setelah kita tanya gimana, aduh Ustadz, kehidupannya sangat berat, ya. Banyak hal-hal yang dilarang. Tapi saya juga ketemu ada orang, ya Allah, meninggalnya baik sekali. Ternyata apa? Dia hidupnya selalu baik, dengan tetangga baik, dia tidak sombong. Masya Allah, Ibu. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita wujudkan agama yang kita amalkan itu betul-betul memberikan manfaat kepada kita semua yang ada di sini. Karena itu, Bapak Ibu, apapun yang ada pada diri kita harus betul-betul memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah mereka orang-orang yang disebut mereka orang yang bertakwa. Dalam persoalan apa yang dia dapat, apa yang dia miliki, dia memiliki harta, kata Allah. Orang yang bertakwa itu dia selalu berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena dia sadar
dari harta yang dia miliki ada hak bagi orang lain yang meminta dan mereka yang tidak meminta. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada kita umat Islam ini pelit. Apalagi kita sudah bakhil. Coba Bapak Ibu, kalau kita punya harta, itu cenderung kita bakhil dan berbohong. Contoh, Bapak Ibu kalau ditelepon saudara, ketika mau pinjam uang, jawabannya apa? Alhamdulillah saudaraku. Begitu nggak Pak Ibu? Minta aja gitu ya. Baru dapat gaji, udah datang ke rumah gitu Ibu. Masya Allah. Bu, Bapak-bapak sekalian, yuk kita perbaiki lagi diri kita. Mudah-mudahan harta yang kita punya menjadi happy money. Harta itu membuat kita bahagia. Ada buku, Bapak Ibu, nanti Mas Alfain bisa cari itu di Google. Judulnya Thank You Arigato Money. Kalau Jepang itu kan arigato gitu Pak ya. Terima kasih. Kalau kita kulonun apa itu gitu, Pak. Ya Bu. Matur sembah nuwun kita Ibu. Dia berterima kasih kepada uang. Itu artinya Bapak Ibu, bagaimana uang yang kita punya, uang itu membuat kita bahagia, bukan kita menjadi tidak bahagia. Salah satunya, bagaimana kalau kita dapat duit, kita bahagia, kemudian ketika ada yang meminta, kita juga bahagia. Nah ini dia. Nah ingat Bapak Ibu, orang yang bertakwa, kata Allah, dia orang yang selalu berbagi, baik dalam keadaan dia punya kecukupan maupun dia dalam keadaan tidak cukup. Maka satu keadaan pada masa Rasulullah, Bapak Ibu, ketika ada sahabat Nabi, dia mengolah makanan, kemudian dia perbanyak kuahnya, ternyata Bapak Ibu kembali lagi kepada dirinya, yang lain hanya nyicipi kuahnya saja. Dia perbanyak. Bisakah kita di pimpinan ranting godok ini menciptakan itu? Tidak ada orang yang kekurangan gizi. Karena itu Bapak Ibu, tolong jaga betul persaudaraan kita, karena itu bagian dari penghuni surga. Karena dalam kitab yang saya sebutkan tadi, di samping kita bertakwa, sebab yang kedua disebut adalah bagaimana kita birrul walidain wasilatul arham. Kita berbakti kepada kedua orang tua dan kita bersilaturahim. Karena itu jangan sekali-kali kita sebagai seorang anak, kita melanggar ketentuan, tidak beretika, tidak berakhlak kepada kedua orang tua kita. Nah karena itu mari sama-sama pelan-pelan Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara ekonomi, kalau nanti kita semua tidak punya karakter Islami, itu bisnisnya hanya dunia Bapak Ibu. Kemarin ketika saya diminta podcast oleh Majelis Ulama Indonesia, saya menyampaikan bagaimana Ramadan dan ekonomi. Apa komennya mereka? Ya begini ini Ustadz yang kami tunggu. Dikit-dikit jangan menjelaskan puasa adalah ibadah. Udah tahu dia bilang gitu Ibu. Ibadah kita harus sabar. Sudah tahu gitu Bu. Yang namanya kita buka itu mesti nanti menunggu maghrib. Betul nggak Bu? Pak? Ya pasti sabar kita. Kan nggak mungkin Bapak. Walaupun azannya sama, Bapak Ibu buka di waktu asar. Boleh nggak Bu? Ya nggak boleh. Kan sama Ustadz lafalnya. Ya sama namanya azan ya sama. Tapi itulah yang itu menentukan. Maka Bapak Ibu saya sampaikan, wahai para pembisnis, wahai para saudagar, mari di bulan Ramadan ini kita cari profit, keuntungan itu bukan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Apa caranya? Kita jaga harga barang-barang yang kita jualkan. Jangan sampai ikut-ikutan naik seperti pasar. Kalau waktunya Ramadan, maka waktunya menaikkan harga. Betul nggak Bu? Pak? Ya. Maka tunjukkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis
ibadah puasa yang kita lakukan itu kembali kepada Allah dan Allah membalasnya dengan kalimat tidak terhingga, karena Allah menyampaikan kalimatnya wa anna ajzi bihi, akulah yang akan membalas mereka orang-orang yang berpuasa itu. Karena itu Bapak Ibu, kami juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan bisa operasi pasar dan jangan sampai akhirnya kita lengah. Akhirnya harga barang tiba-tiba mau beli cabai, ternyata harganya sudah naik. Ya, kita cukup juga pernah menemukan Bapak Ibu, ada orang yang mengemas berasnya beras premium, ternyata berasnya beras-beras tidak premium. Ya Bu, ada kan Bu? Ya, sempat kita tertipu, kemudian akhirnya ada operasi dari pemerintah kita yang kemudian ditangkapi mereka-mereka semua. Itu artinya Bapak Ibu, hati-hati, bisa jadi kita dihinakan dengan kita tidak menjaga prinsip. Tidak hanya bisnis kita berhenti, tapi kita dihinakan dengan kita diberikan sanksi secara hukum. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berjalan dengan petunjuk Allah. Nah, yang berikutnya saya ingin menambahkan satu poin lagi agar kita mendapatkan kekayaan batin dan keluasan rezeki. Bapak Ibu, kata penulis buku ini adalah kita syukrullah. Kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu, dalam Al-Quran bersyukur itu untuk bahagia. Kenapa Bapak Ibu bersyukur itu untuk bahagia? Karena dengan bersyukur kita akan merasa cukup. Dengan bersyukur kita tidak akan berbuat yang sewenang-wenang. Dengan bersyukur kita juga tidak akan berbuat curang. Bahkan kita akan banyak mendapatkan manfaat dari perbuatan syukur itu. Kalau kita buka dalam surah, ya di surah Ibrahim ayat 7, Bapak Ibu, kan orang yang bersyukur sudah janji Allah la azidanakum. Itu artinya kita menjadi orang-orang yang kaya itu sangat berpeluang Bapak Ibu. Karena itu banyak belajar. Adik-adik saya rajin belajarnya. Jangan berhenti belajar dan berdoa kepada Allah untuk minta kita dipahamkan ilmu yang kita pelajarin. Dan terus kita belajar, jangan sampai kita berhenti di satu tempat. Tapi kita belajar dengan sungguh-sungguh sampai batas akhir. Kita tidak lagi boleh kuliah. Karena Bapak Ibu, siapapun yang sudah kuliah di S3, nggak ada lagi kuliah S4. Ya Bu, Pak, hanya sampai di S3. Itu artinya pada tahapan itulah kita akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan setiap hari Bapak Ibu, saya punya handphone. Ustadz, bagaimana Ustadz, saya punya masalah ini, saya berdakwah. Jawabannya begini ya Bu, Ustadz saya punya masalah bagi waris, kira-kira gimana solusinya? Saya jawab begini ya Bu, Ustadz saya pada siang hari Ustadz, saya batal puasa, apakah saya wajib bayar Ustadz? Jawab dakwah, Ustadz saya kemarin belum bayar puasa, sudah masuk bulan Ramadan, apakah saya tetap puasa nanti setelah Ramadan atau saya bayar fidyah? Kita jawab, Ustadz kalau saya bayar zakat fitrah, itu bayarnya kira-kira boleh nggak Ustadz dengan beras yang saya makan karena mampunya itu? Kita jawab. Ada lagi orang kaya, Ustadz kalau saya zakat fitrah boleh nggak saya nambah Ustadz? Karena saya lihat dalam hadis Nabi, kalau zakat fitrah itu Nabi menggunakan kurma, tamer, menggunakan kismis, menggunakan khubz, gandum. Masya Allah Bapak Ibu, saya berharap mudah-mudahan bahwa Bapak di Godok ini yang punya kemampuan, besok kalau zakat fitrah jangan hanya naikin di beras premium ya Bapak Ibu, tapi naik kelasnya menjadi kurma ajwahnya Nabi. 1 kilonya bisa kurang lebih 400.000. Nah, ini Ibu. Coba kalau kita nanti begitu Pak. Kira-kira zakat fitrah kita banyak nggak Pak? Ya. Itu tugas kita.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu juga sudah diputuskan melalui ijtihad ulama kita. Ya Pak Ibu? Nah, saya juga menyarankan Bapak yang punya kelebihan, zakatnya jangan beras. Silakan zakat yang lebih tinggi lagi. Karena memang dalam hadis Nabi, zakat itu bisa diukur dengan tadi, ya kurma, dengan kismis, dengan gandum, ya Pak Ibu. Yang itu saya kira harganya bisa lebih tinggi. Ya, walaupun pertanyaannya, Ustadz, kan saya makannya beras. Lah siapa suruh Pak Ibu makannya beras? Coba orang barat makannya apa Bu? Pak? Apa dia nggak punya beras? Punya. Bahkan mereka bisa mengatur kapan waktunya dia makan beras, dan kapan waktunya dia makan buah-buahan, dan kapan waktunya dia makan roti, sehingga dia tubuhnya lebih sehat ketimbang kita. Karena itu Bapak Ibu, suatu ketika nanti Bapak-bapak yang sudah punya penyakit gula, kan sudah nggak boleh itu banyak-banyak makan nasi. Ya Bapak Ibu? Ya, itu artinya Bapak Ibu sekalian, ini juga harus bisa menjadi pengetahuan kita. Agar betul-betul kita dalam hubungan makan dan minum, kita juga semakin sehat. Jujur Bapak Ibu, saya punya perut juga nggak gemuk. Kenapa Bapak Ibu? Saya jaga. Tidak makan di waktu malam yang berlebih. Lebih baik kita banyak lapar ketimbang kita kenyang. Kalau memang sudah makan, tahu diri, jangan makan lagi. Karena ketika seseorang, dia perutnya lebih besar ketimbang apa Ibu? Hidungnya. Artinya lebih maju perut, Ibu. Itu sebenarnya akan punya masalah fungsi ginjal. Makanya Ibu harus hati-hati jaga itu. Dan cenderung nanti akan muncul penyakit-penyakit lain. Ini hubungan dengan ekonomi, Ibu sekalian. Yang itu kaitannya hanya makan dan minum, gitu ya. Saya nggak tahu kalau ini orang tua saya sehat-sehat semua ini ya, karena suka olahraga. Ya Alhamdulillah Pak Ibu, saya kira kita memang selalu menjaga, bahkan kalau lihat dari lingkungan, kita saya kira oksigennya masih sangat cukup, ya. Tapi saya lihat ada orang-orang di sebelah sana, saya lihat mereka hanya tukang parkir, Ibu ya. Dia hanya hidup di pinggir jalan. Saya lihat, ya Allah, kayaknya makan ini sekedar makan, begitu. Itu nampaknya Bu, namanya perut, ini seperti orang hamil 9 bulan. Itu Bu. Nah, ini ada kenyataan itu. Karena itu Ibu sekalian, kata Allah dalam persoalan makan, wa kulu washrabu wala tusrifu. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Suatu ketika, Bapak Ibu, ini pelajaran saya pribadi. Dulu, Bapak Ibu, kalau kita tidak punya uang, saya cukup makan gorengan 1 buah saja. Mungkin nambah 1 menjadi 2. Tapi ketika kita punya uang, Pak, beli gorengan 1 kron, plastik kresek itu loh, Bapak Ibu. Kita beli habis. Saya bilang, ya Allah, kenapa kita sampai begini? Tidak mengukur kecukupan apa yang kita makan. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati siapa yang punya kelebihan rezeki kalau tidak mengontrol dengan ayat-ayat Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kembali kita semua Bapak Ibu. Karena saya yakin orang tua saya sudah lebih dahulu mengamalkan kebaikan ini, dan saya melanjutkan sebagai generasi untuk memberi contoh adik-adik saya ke belakang bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hidup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kumpul. Saya mohon maaf tidak membuat Bapak Ibu ketawa karena kayaknya sudah ingin menunggu berbuka semua. Ya nampaknya sudah nggak sabar. Jadi memang yang kita tunggu itu seperti hadis Nabi, Pak Ibu. Kalau berbuka itu kita mensegerakan. Jadi jangan sampai kita tidak mendahulukan berbuka. Ya bahkan yang nggak puasa pun ikut cepet-cepet dia berbuka. Ya saya hanya titip Bapak Ibu.
ketika kita sebagai orang tua, mungkin ada di antara kita yang punya halangan, kita tidak bisa berpuasa. Tolong tunjukkan Bapak Ibu seperti orang yang berpuasa di depan anak-anak kita. Terutama ketika Bapak Ibu nanti makan sahur. Nah, ayo sama-sama kita sahur. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu sahur itu di bulan Ramadan kita diperintah melalui hadis Rasulullah, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu ada barokah. Yang kedua, apa yang kita lakukan di waktu sahur? Wakulu wasrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu hatta tastami'a ta'zina abi umi maktum, sampai kamu mendengar azan di waktu subuh. Jadi Bapak Ibu, saya pelan-pelan sedikit coba mempelajari sejarah kenapa ada imsak. Ya Bapak Ibu, mungkin sekarang masjid, di situ ada masjid, di sana ada masjid, di sana ada masjid. Tapi dulu Pak, ketika saya masih SD, saya di Bekasi sana, itu kalau masjid saya berangkat 10 km dulu di sana, hanya satu masjid ada. Bisa jadi masa-masa lalu masjid hanya ada satu saja. Ya Pak, bagaimana kalau kita tidak punya kehati-hatian itu? Lambat laun Bapak Ibu, dengan berkembangnya kehidupan kita umat Islam, muncul masjid di mana-mana. Dengar nggak Pak kalau azan subuh Pak Ibu? Dengar. Apalagi kita melalui putusan tarjih tentang azan subuh, kita menambah 8 menit. Menjadi 18 derajat itu. Ya, ditambah 8 menit. Berarti masih ada waktu. Kenapa Pak Ibu? Karena Nabi kalau makan sahur itu sunnahnya mentakhirkan makan sahur. Ya, ini Bapak Ibu ya, jadi ilmunya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah selesai makan, kemudian belum azan subuh, kan tidak mungkin kita minum terus Pak. Ini kelepokan Pak perutnya ini. Mentang-mentang mumpung masih ada waktu, diinumin terus Bapak Ibu. Wah, hati-hati, karena perlu ada jeda kalau kita habis makan. Malah lebih baik dalam kesehatan itu Bapak Ibu, kalau habis makan jangan banyak minum. Karena perlu ada jeda sehingga nanti lambung tidak banyak cairannya, sehingga perut punya kesempatan dia mengemas, mengunyah tadi itu. Itu Bapak Ibu salah. Makanya nanti Bapak Ibu, setelah kita menunggu itu, apa kata Allah di surah Az-Zariyat? Wabil ashar hum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur, dia mohon ampun kepada Allah. Apa Pak Ibu tugas kita? Astaghfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Jangan nyetel televisi, nunggu guyonan sinetron. Ya Bu, kita ketawa-ketawa. Astagfirullah. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, mereka semua adalah ahlul istighfar, orang-orang yang ahli beristighfar. Hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir, Bapak Ibu, beliau walaupun dijamin sebagai penghuni surga dan terbebas dari dosa, tidak terlepas dalam hidupnya selalu beristighfar. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mungkin sudah beristighfar, ditambah seperti kita doa, kita setelah doa tahajud itu loh Pak Ibu, ada kan Pak? Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrizna mukhraza sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Nah, ini saya kasih bentuknya jamak kita. Kan kalau dalam ayatnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, itu doa yang Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah setelah sholat tahajud di pertiga malam terakhir. Mohon jangan sampai lupa itu Bapak Ibu sekalian.
Ini sudah jam 5:30, saya kira saya cukupkan apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada satu mau bertanya, mungkin 5 menit ke depan saya persilakan. Ibu, monggo. Ini sudah tunjuk tangan ini, monggo Bu. Mana mic-nya, Mas Alfain? Ya jangan sampai mic-nya di depan diperebutkan, nanti bahaya ini, Ibu. Ya, monggo. Ini ada mbak saya nih bertanya. Ya, 5 menit lagi ya, Pak Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa, perwakilan dari Aisyah, insya Allah. Ya. Pertanyaan saya satu, Ustaz. Saya kan tidak punya generasi, tidak punya zuriat keturunan, tapi saya tidak bersedih, tidak berkecil hati, dan tidak marah sama Allah. Ya. Karena satu, saya sudah yakin bahwa itu yang terbaik untuk saya, Ya. untuk akhirat saya, untuk masa depan saya. Tapi kadang manusia yang lainnya itu hamba Allah tidak ada yang bisa menerima. Terus, bentar aku Ustaz. Banyak soalnya. Ya. Itu yang satu ya. Tapi saya tahu bagaimana kita untuk bisa bermanfaat. Khairukum linnasi anfa'ukum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Saya juga penjual jamu, Ustaz. Ya. Tujuan saya jual jamu adalah satu, karena Allah ibadah untuk menyehatkan orang supaya kita menjadi lebih baik, lebih takwa, lebih soleh, dan saya dapat amal jariahnya, Ustaz. Ya. Tapi kadang orang itu tidak paham, tidak mau mendukung, kadang suka, sudah banyak kok, jual jamu aja, gimana gitu. Saya ya nggak apa-apa, saya nggak kecil hati juga, saya nggak sedih, saya paham. Kalau dia nggak tahu, saya tahu, ya saya diam aja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kan ada generasi, ya itu tadi. Ya. Saya kan nggak punya generasi, tapi saya paham lah. Kalau saya punya harta harus bermanfaat, Ya. terus ilmu juga bermanfaat. Cuman anak soleh saya nggak punya, yaitu saya punya harta ya, semoga saya bisa memanfaatkan harta saya dan ilmu pengetahuan saya. Terima kasih, semoga dapat pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur-ngatur Allah. Tugas kita hanya menjalankan apa yang Allah beri, itu tugas kita. Karena itu bagaimana kita menjadi orang yang seperti saya sampaikan tadi, orang yang batinnya kaya, dia rezekinya luas, tidak terlepas dari 11 sebab, 4 sebab yang saya sampaikan tadi. Kalau memang kita dalam bermuamalah, kita berinteraksi, tiba-tiba ada orang yang terganggu, ya disitulah bagian dari yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berpesan, niatkanlah kita bermuamalah dalam rangka kita ibadah. Ada ayat di surah As-Saff ayat 10 itu Allah menyampaikan, Allah menggunakan kata-kata perniagaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun zikum min azabin alim. Jadikanlah usaha kita, bisnis yang betul-betul bisa menghindarkan kita dari azab yang pedih. Salah satunya bisnis itu kita jadikan dalam rangka tu'minuna billahi wa rasulih. Kita meningkatkan iman kita dan kepada Allah dan Rasulnya, dan di dalamnya kita wa tujahiduna fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah. Ya, saya berdoa semoga usaha hamba digolongkan pada kelompok itu, ya. Dan silakan dikontrol betul. Ya Bapak Ibu, mohon izin, saya kemarin punya mahasiswa, beliau wafat ketika dia keguguran, kemudian dia dikuret. Setelah itu ternyata ada infeksi. Saya dapat kabar di grup alumni beliau wafat. Yang mudah-mudahan Allah ampuni perjuangannya. Itu artinya Bapak Ibu,
Kalau Allah tidak berkehendak kita tidak akan bisa. Dan ini PR buat adik-adik saya semua. Ketika kita diberi kesempatan hidup, tolong jaga nikmat itu. Karena tidak gampang kita lahir di dunia ini. Ibu kita sabar, bekerja keras, menjaga kehamilan biar tidak keguguran. Itu usaha keras ibu kita, tolong hargai. Karena itulah nanti, sebab itulah kita wajib bersyukur kepada Allah dan kepada kedua ibu bapak kita. Itu kan disebut dalam Al-Quran. Ya tentu, ini buat mbak saya. Karena dalam hadis Nabi itu menggunakan kata-kata au, bukan wa. Itu artinya adalah pilihan. Kalau kita bisa menggunakan harta kita menjadikan amal soleh yang tidak pernah putus, atau kita bisa gunakan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga tidak putus, syukur-syukur. Atau kita yang hanya punya keturunan, tapi keturunan itu bisa menjadi sebab mereka keturunan yang tidak akan putus menjadi amal buat kita. Karena itu Bapak Ibu, silakan posisikan pada 3 poin ini. Karena ketika saya bagi waris Bapak Ibu, kan juga ada Allah sebut bahwa nanti akan ada keadaan si mayit itu ketika meninggal dia tidak punya keturunan. Sudah Allah atur itu. Bagaimana kita berikan kepada saudara kandung kita. Masuk itu artinya Bapak Ibu, kita punya anak, kita tidak punya anak karena kehendak Allah. Izin mbak saya dari segi kedokteran, jangan berhenti untuk berkonsultasi kepada dokter-dokter lain. Jadi second opinion. Ya saya mohon maaf, tidak tahu keadaannya, tapi kalau memang dua-duanya masih ada suami istri misalnya, saya mohon maaf ya, silakan periksa betul, karena saya banyak kenalan spesialis obgyn, termasuk mereka yang ada K-nya, konsultan Bapak Ibu, dia sudah spesialis kandungan, tapi dia punya lagi kursus lagi, namanya konsultan. Dia akan tahu betul nanti apa yang menjadi penyebab kita itu tidak bisa hamil. Suatu ketika ada orang kaya Pak, anaknya pertama perempuan, yang kedua perempuan lagi Pak, yang ketiga perempuan lagi, yang keempat Bapak Ibu perempuan lagi. Dia bilang, Ustadz, bagaimana caranya ya biar saya nanti waris itu biar tidak ke saudara-saudara saya semua, tapi masuk ke anak-anak saya. Kan ada kita berpikir begitu Bapak Ibu. Ya coba usahakan punya anak lagi. Coba bolak-balik Ustaz, perempuan lagi. Itu artinya Bapak Ibu, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, mari kita syukuri nikmat itu dan kita jadikan agar kita tetap menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dari keadaan yang kita punya. Gitu ya Mbak saya ya. Saya kira demikian. Satu pertanyaan, satu lagi Mas, boleh? Gak apa-apa. Silakan. Ada mic-nya, dibantu. Jangan lupa kameramennya yang bertanya harus difoto. Silakan Mas, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, sekarang ini ada tren bahwa waris itu dibagi rata. Ya, ya. Keluarganya itu minta dibagi rata. Ya. Nah, tolong itu dijelaskan kepada masyarakat. Masya Terus yang Allah. kedua, ada tren lagi bahwasanya karena saya itu merawat orang tua, hartanya orang tua itu untuk saya. Itu mohon dijelaskan Ustaz. Ya Assalamualaikum warahmatullahi Allah, wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya diberi kesempatan akhirnya menjelaskan ini. Masya Allah Bapak Ibu, saya 15 tahun terjun untuk membantu masyarakat membagi waris. Saya punya lembaga waris center. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan atur-atur. Saya ingin jawab dari pertanyaan yang kedua. Kalau saya menemukan kasus seperti yang Mas saya sampaikan tadi, pilihan saya satu. Mau ambil amal solehnya atau dapat dunianya? Bapak Ibu mau pilih yang mana? Dua-duanya Ustadz. Waduh ini. Bapak Ibu sekalian, saya banyak menangani kasus Ustadz.
Siapa kemarin yang ketika ibu sakit yang memberikan uang berobat itu? Siapa Ustadz yang jagai ibu? Setelah saya telusuri Bapak-bapak, saya menemukan kasus, kenapa kok anak ini yang menjaga ibunya? Ternyata kakak-kakaknya perempuan semua. Ketika kakaknya perempuan, kalau sudah menikah ikut suami. Sementara anak ini belum menikah sampai orang tuanya meninggal. Jadilah ketemu jawaban bahwa anak ini yang selalu bersama ibunya. Gitu Ibu. Maka saya punya kemampuan untuk memverifikasi apakah betul-betul itu terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam persoalan nanti membagi waris, tolong jangan jadikan alasan-alasan yang sama nanti disebut oleh Allah di surah An-Nisa ayat 11, yang potongan ayat sebelum Allah tutup untuk menjelaskan ayat 11, apa kata Allah? Abaukum, bapak-bapakmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabul lakumun naf'ah. Tidaklah kamu benar-benar tidak mengetahui siapa di antara mereka yang memberikan manfaat. Itu artinya Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita jadikan alasan-alasan kebaikan-kebaikan kita membantu orang tua, kemudian kita minta hak lebih dan mengurangi pembagian waris itu tidak sesuai dengan waris Islam. Bacalah nanti surah An-Nisa ayat 13. Siapapun yang membagi warisnya menurut ketentuan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan sebaliknya di ayat 14, siapa yang tidak sesuai ketentuan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya ini hati-hati. Jadi kalau saya nanti membagi waris, saya seringkali mengatakan, kenapa Anda ribut dan kenapa Anda cepat-cepat ingin mendapat lebih banyak? Padahal saya orang yang tidak dapat apa-apa, saya sungguh-sungguh ingin menyelamatkan si mayit agar dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting. Karena itu, kalau sekiranya nanti dalam musyawarah keluarga saya ketemu, gimana mbak-mbak, mas-mas, sepakat nggak kira-kira kalau kita mau beri tambah kepada yang merawat ibu kita? Ini contoh Pak Ibu, dia bilang, saya sepakat Ustadz. Itu boleh. Tapi kalau dia atur sendiri, akhirnya mengurangi jatah waris orang lain, itu tidak boleh. Termasuk tadi kita ingin membagi rata bagi waris antara laki dan perempuan. Ingat Bapak Ibu, di ayat 11, pembagian laki perempuan itu 2:1. Lalu bagaimana Ustadz biar saya pingin sama rata? Bapak Ibu boleh melakukan itu, tapi caranya bagi dulu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Contoh yang saya tangani. Sebentar, katanya ikhlas, saya hitungkan ya. Setelah saya hitung Pak, selisihnya berapa? 3 miliar. Jadi enggak bagi rata? Bentar dulu lah Ustadz. Makanya Bapak Ibu, kalau ikhlas, tahu dulu bagiannya berapa. Jangan sekedar ikhlas di depan, nanti di belakang kita gerundel. Itu enggak boleh. Makanya Bapak Ibu, kita ikut aturan. Siapapun ingin membagi waris, laki perempuan sama, caranya apa? 1, tunaikan dulu hukum waris Islamnya. 2 bagian bagi laki-laki, 1 bagian bagi perempuan. Kemudian yang laki-laki karena dia merasa adiknya butuh, maka dia lepas sebagian dan dia berikan kepada adiknya. Dalam kajian waris yang saya kembangkan dalam akademik, karena Bapak Ibu doakan semoga nanti profesor penuhnya saya bisa cepat terwujud di 2027, karena sekarang sedang associate profesor yang nanti saya disetujui oleh pemerintah dalam bidang hukum kewarisan Islam. Alhamdulillah. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena saya banyak melihat banyak mereka-mereka yang tahu tapi tidak menjadi praktisi itu, sehingga kadang banyak waris yang tidak sesuai. Karena itu caranya ke sana. Demikian ya Mas ya. Jadi silakan Pak Ibu sempurnakan kalau ada yang keliru-keliru kemarin, karena waris itu hubungannya dengan orang tua kita ya. Saya kira demikian, sudah 2 karena sudah hampir kita azan maghrib. Saya kira cukup. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa Bapak Ibu. Semoga
Allah jadikan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh semua. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga apa yang kita dapat pada sore hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara pada sore hari ini, bila apa ada salah kata dan perbuatan saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digawa iku Pak. Dijemput. Udah selesai. Mau betul. Di